Shalom Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tunduk kepala kita berdoa. Kemurahan-Mu menjadi bagian kami Tuhan dari hari ke hari. Hari ini kami mau dengar firman Tuhan, berbicaralah Engkau bagi kami sebab kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami mau dengar firman Tuhan, haleluya, amin. Perenungan kita hari ini saya ambil di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat 52. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menyembuhkan Bartimeus. Namun kita hanya akan membaca ayat yang ke-47. Nanti Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan akan membaca keseluruhannya di tempat kita masing-masing, yaitu ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Ayat yang ke-47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lihat ada hal-hal yang baik yang patut kita contohi daripada kehidupan si buta dari Yeriko ini, yaitu Bartimeus. Hal-hal apa yang patut kita contohi daripada kehidupan Bartimeus? Yang pertama, Bartimeus itu adalah sosok yang ingin perubahan. Saya percaya bahwa tidak ada di antara kita yang tidak menginginkan perubahan. Semua menginginkan perubahan dalam segala hal, karena intinya bahwa kita ingin hidup kita esok hari lebih baik daripada hari ini. Dan kita mau menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan di muka bumi ini. Nah, perubahan itu akan terjadi menjadi sebuah kenyataan ketika ada hal-hal yang kita buat, yang kita lakukan untuk mencapai perubahan itu. Perubahan tidak akan pernah menjadi kenyataan ketika kita hanya memikirkan atau berangan-angan untuk berubah tetapi tidak bertindak. Tidak ada hal-hal yang kita lakukan untuk mencapai perubahan itu. Oleh karenanya, kalau kita ingin perubahan, mari lakukanlah langkah-langkah untuk mencapai perubahan itu. Bartimeus yang ingin mengalami perubahan, dia membuktikan dengan apa? Dia tidak berdiam diri untuk mencapai perubahan yang dia inginkan, maka ada tindakan yang dia buat. Apa tindakan yang Bartimeus buat? Ketika dia mendengar bahwa Yesus akan melintasi tempat di mana dia duduk mengemis, maka pertama dia langsung berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Bartimeus berseru kepada Tuhan, meminta belas kasih Tuhan. Belas kasih Tuhan itu bukan sekedar perasaan iba atau rasa prihatin dengan keadaan seseorang, tetapi belas kasih Tuhan, saya mau katakan, itu dibarengi dengan tindakan nyata di mana mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Jadi Tuhan berjanji dia akan menjawab ketika kita berseru dalam keberadaan kita, di mana kita ingin mengalami perubahan. Mari datang kepada Tuhan dalam doa, berseru, sampaikan itu kepada Tuhan. Kemudian mari kita berupaya agar supaya hati Tuhan itu disenangkan. Selanjutnya, hal yang kedua yang patut kita contohi daripada Bartimeus, di mana Bartimeus ini adalah sosok pribadi yang pantang menyerah. Saya mau katakan Bartimeus ini adalah pribadi yang pantang menyerah, di mana pantang menyerahnya itu dapat kita lihat di ayat yang ke-48. Ketika orang banyak menegurnya supaya ia diam, tetapi dia tidak berhenti untuk berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang terkadang ketika kita merindukan untuk mengalami perubahan dalam kehidupan ini, seringkali datang tantangan dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang berupaya agar supaya kita tetap dalam keadaan itu, kita tidak mengalami perubahan. Tetapi saya mau katakan, jangan berhenti. Jangan saudara yang kasih dalam Tuhan terpengaruh dengan apa kata orang, dengan tindakan-tindakan orang terhadap kita. Bartimeus adalah sosok yang mempercayai Tuhan. Orang yang pingin perubahan itu dia alami, maka orang itu harus mempercayai Tuhan. Bagaimana Tuhan mau melakukan perbuatan yang hebat dalam kehidupan orang itu kalau dia tidak mempercayai Tuhan? Bagaimana perubahan Tuhan akan kerjakan dalam hidup seseorang kalau dia tidak mempercayai Tuhan? Maka betapa pentingnya kita mempercayai Tuhan. Ambillah pelajaran dari kehidupan Bartimeus yang mempercayai Tuhan. Saya percaya Bartimeus kalau tidak percaya Tuhan, dia tidak berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Bartimius memang pada waktu itu hidup dari belas kasihan orang-orang dari yang melintas tempat itu. Tetapi pada saat Yesus mau lewat, dia bukan membutuhkan materi. Dia bukan mengharapkan belas kasih Tuhan itu dalam bentuk materi, agar supaya dia bisa melangsungkan kehidupannya pada waktu itu. Tetapi dia mengharapkan dari belas kasih Tuhan itu yaitu perubahan yang nyata, di mana dia tidak menjadi pengemis lagi, di mana dia bisa melihat. Itu terbukti ketika Tuhan bertanya, apa yang engkau kehendaki aku perbuat bagimu? Apa yang dia katakan? Dia tidak berkata aku meminta emas, meminta perak. Tidak, tetapi yang dia katakan, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bersama bahwa Yeriko ini sebuah kota yang dijadikan tempat perlintasan orang-orang beragama untuk beribadah di Yerusalem dari arah barat daya. Dan setiap orang yang melintasi tempat itu, seiring perjalanan waktu, maka terkumpullah informasi kepada Bartimius tentang Yesus. Dan apa yang dia dengar itu, saudara, membuat muncul imannya. Dia meyakini, dia percaya tentang berita yang dia dengar tentang Yesus yang mampu untuk memulihkan, menyembuhkan orang yang sakit. Sehingga ketika Yesus melintas tempat itu, maka dia meminta pertolongan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan karena dia percaya Tuhan itu mampu untuk menolong dia. Bagaimana dengan kita? Ada berapa banyak berita kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dari hari ke hari, setiap kali kita beribadah atau melalui sosial media, kita mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan. Kita mendengarkan berita tentang Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang mujizat Tuhan. Adakah itu menumbuhkan iman kita? Adakah itu menambah keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan? Kalau belum, belajarlah dari Bartimius. Yang selanjutnya, Bartimius itu adalah satu pribadi yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Memang kalau kita membaca mulai dari ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52, kita tidak akan dapat di sana kata mengucap syukur. Tetapi saya mau katakan bahwa di ayat 52, ketika Bartimius melihat, kemudian dia langsung mengikuti Yesus. Saudara, kenapa Bartimius mau mengikuti Yesus? Karena dia telah mengalami mujizat Tuhan. Di mana dia yang dulunya belum melihat, dia bisa melihat. Respon dia mengikuti Tuhan itu sebagai tanda syukurnya kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memulihkan dia. Dia sudah mengalami perubahan. Mari kita yang ada, belajarlah dari Bartimius untuk senantiasa bersyukur atas apa yang Tuhan sudah buat, Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saya percaya ada begitu banyak perkara yang Tuhan sudah buat, Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 yang terjadi di bangsa kita telah merenggut begitu banyak nyawa. Dan kita masih ada hari ini. Itu semua anugerah Tuhan, itu kebaikan Tuhan, itu perbuatan Tuhan yang baik bagi saya dan saudara. Kalau bukan Tuhan, kita sudah tidak ada juga. Mungkin kita sudah bersama-sama dengan mereka yang telah pergi, yang telah tiada karena terpapar COVID-19. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita masih ada hari ini, kita jangan sia-siakan waktu yang ada, kesempatan yang ada. Hiduplah dalam ucapan syukur. Pandemi COVID-19 mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya, bagaimana agar supaya kita tahu bersyukur dengan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Menjalani hidup ini, mari senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu. Biar itu menjadi bagian kami. Berkati kami semua, berkati umat-umat-Mu. Dan biarlah tuntun hidup kami untuk senantiasa mempercayai Tuhan. Untuk senantiasa mau bertindak, mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami tetap hidup dalam ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita, sampai ketemu lagi.
di lain kesempatan. Shalom.